Ya, selamat siang semuanya. Nah, hari ini kita akan membahas dasar-dasar pengucapan bunyi di dalam bahasa Inggris. Nah, topik ini sangat penting untuk kita kuasai karena ini kita belajarnya dari bagaimana seorang bayi mengucap ya. Jadi di dalam bahasa Inggris ada keunikan tersendiri. Jadi ada satu huruf, contohnya huruf A, tapi bunyinya bukan hanya tapi bisa berbunyi I ya. Oke, jadi hari ini kita belajar mengenai topik bunyi dasar bahasa Inggris. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, hari ini kita membahas secara khusus mengenai bunyi dasar huruf vokal atau huruf hidup di dalam bahasa Inggris. Nah, biar kalian tahu nih, kapan sih huruf A itu berbunyi kapan sih huruf A itu berbunyi O, seperti itu. Nah, di sini saya akan perbesar. Jadi ada huruf A, tapi bunyinya ada 5 jenis. Seperti apa sih ciri-ciri kata yang di dalamnya huruf A itu bervariasi bunyinya? Nah, saya akan mengelompokkannya dan membuat contohnya. Nah, kita mulai dari huruf A yang berbunyi eh, ya. Saya akan perbesar lagi. Huruf A yang berbunyi eh. Nah, seperti apa sih bunyinya? Nah, seperti ini ya. Bentuk katanya itu adalah can. Jadi A ini bunyinya ke, eh, en, can. Dapat ya. Atau mengalengkan atau kaleng. Tapi biasanya kita gunakan ini sebagai modal can, mampu ya. Oke, kata yang kedua contohnya mad, mad, mad ya. Jadi ingat ciri-cirinya ketika huruf A ini berada di tengah sebuah kata yang pelafalannya yang pengucapannya cuma satu silabel ya namanya sekali ucap ya. Dan ini diakhiri dengan huruf konsonan ya. Bunyinya can, mad. Nah, yang kedua bunyi A itu berbunyi R. Coba R, R. Kapan sih berbunyi R? Gampang saja ketika A, seperti panjang dia bunyi A-nya, bukan A, tapi sedikit dia kalau apa namanya ya, A-nya itu enggak bulat ya. A, A, A seperti O. Kalau O kan bulat ya O. Ini A, A. Lihat bentuk bibir saya. Kalau O, ini A, A, ya. A, panjang ya. Calm, calm. Jadi ini kenapa agak panjang? Karena di sini ada huruf R, huruf L yang tidak berbunyi. Jadi calm, calm, calm. Ya, jadi dia agak panjang jadinya. Jadi ciri-cirinya adalah ada L dan M, tapi bunyi akhirnya itu nanti ya bukan L ya. Jadi calm, tenang ya, calm, calm. Oke. Okay. Bunyi yang ketiga, huruf A itu berbunyi dengan berbunyi A. Kapan sih? Nah, ini gampang banget ciri-cirinya ketika dalam kata tersebut huruf A-nya berada di tengah dan kata tersebut diakhiri dengan huruf E yang tidak berbunyi. Nanti kita bahas juga mengenai bunyi-bunyi yang tidak huruf-huruf yang tidak berbunyi. Salah satunya adalah silent E, artinya huruf E yang tidak berbunyi. Oke, jadi teman-teman, jadi ini bunyinya A di tengah ini bunyinya A. Jadi bunyi akhirnya itu nanti bukan tapi dengan C. Coba, chase, chase, mengusir, mate, mate, teman, ya. Jadi A itu bunyinya menjadi A, ya. Oke, A. Ciri-cirinya adalah ketika kata tersebut diakhiri dengan huruf E yang tidak berbunyi. Oke, huruf A yang keempat berbunyi A. Ini bunyinya seperti O, O. Kalau O bulat kan O, ini O.
setengah bulat, of. Dan panjang, ingat ketika huruf A tadi diakhiri dengan L dan M, ya, ini bunyinya A, tetap A, come, come. Nah, tetapi kalau ini diakhiri dengan L, ya, dan K dan double L, ini bunyinya O. O, seperti talk, call. Kalau tadi LM diakhiri dengan LM bunyinya tetap A, tapi agak panjang. Come, come. Sedangkan ini bunyinya menjadi O, agak panjang O setengah ya, bukan O tapi O. Jadi ketika diakhiri dengan huruf L dan K dan L dan L, double L, talk. Dan ingat, kalau kita lihat di sini bunyi L-nya tidak berbunyi ya, jadi bukan talk tapi talk, talk, talk. Ini call. Jadi bisa dipahami ya. Jadi L di sini tidak berbunyi, jadi yang berbunyi di yang akhirnya. Talk, ya, berbincang-bincang, call, memanggil atau menelpon. Nah, bunyi terakhir dari huruf A, bunyi A, huruf A ini menjadi E. Seperti orang Sunda di dia. Orang Sunda kental banget dengan bunyi E-nya. Bukan E, tapi E. Ini disebut dengan pepet di bahasa Indonesia ya. Kapan? Di dalam kata-kata di dua kata ini bunyinya ini ada di yang pertama ya, beneina, pisang ya, bukan benena atau benana, bukan beneina, beneina ya. Ini disebut dengan huruf bunyi lembut ya, beneina, ego, ego, bukan bukan ego tapi ego ya, yang lalu ya, ago, beneina. Coba beneina, pisang, ago. Kita ulang ya dari awal. Huruf A berbunyi eh. Contohnya can, met. Bunyi A berbunyi A. A. A agak panjang. Kalau titik dua ini tandanya panjang ya, teman-teman. Come, come. Ingat, bunyi L ini tidak huruf L ini tidak berbunyi ya. Saya tandai warna merah ya. Jadi bunyinya adalah come, come ya. Tenang, telapak tangan. Bunyi yang ketiga dari huruf A itu adalah A. Contohnya chase, mate. Ingat, huruf E yang di akhir kata ini tidak berbunyi. Chase, mate. Ya. Oke, huruf A yang keempat berbunyi O. Contohnya talk, call. Ya, berbicara atau berbincang dengan memanggil. Huruf A berbunyi lembut, ya. Benaina, go. Oke, itu untuk yang eh, apa namanya, huruf A, vowel A, ya. Nanti kita lanjut dengan bunyi vokal I atau I. Oke, sekian dulu. Thank you.